Saatnya kalian akan ngajar kalian di kelas 4. Salam kenal. Hari ini kita sudah di kelas yang baru. Kalian tadi sudah mengenal dengan guru-guru yang baru. Mungkin di antara kalian ada sebagian yang sudah kenal dengan guru-guru itu. Tapi ada juga yang mungkin belum kenal. Tapi nggak apa-apa. Dengan kita kebaktian setiap minggu, kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, yuk kita mulai kebaktian kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu lah sampai saat ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk berbakti. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, dengan cara berkonsentrasi mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Pimpin guru-guru kami yang telah mempersiapkan pelayanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita semua pasti bangga karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Kita diberi kesehatan, kita diberi waktu untuk beribadah hari ini. Sebagai ucapan syukur kita akan nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian dengan semangat, dengan sukacita. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan semangat.
Adik-adik, sekarang kalian siapin persembahan kalian. Lalu kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Setelah itu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memimpin hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami belajar memberi yang terbaik melalui persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Terimalah ya Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian ingin tanya, pernahkah di antara kalian yang minta sesuatu kepada mama dan papa tapi ngotot minta dituruti permintaannya itu? Mama papa kalian pasti bertanya, kenapa kok minta dituruti? Tapi kalian ngotot minta dituruti, pokoknya harus diturutin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bangsa Israel yang juga ngotot minta pada Tuhan supaya permintaannya itu dituruti sama Tuhan. Tapi akankah Tuhan menuruti permintaannya itu? Kalian pasti penasaran. Untuk itu, kalian harus konsentrasi mendengarkan firman Tuhan supaya tahu jawabannya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagiku. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulam pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan
Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Tuhan, kami mau mendekatkan diri padamu dengan belajar akan firman-Mu. Berbicaralah melalui Kak Vera yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Karena kami telah siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Kak Vera punya apa ini ya? Ya, ini segitiga. Nah, Kak Vera minta kalian ambil kertas origami, HVS atau kertas bekas pun juga boleh, ya. Nah, sekarang Kak Vera mau mulai. Nah, saat ini ujungnya, ya, kalian kasih lem, terus kalian tempel-tempelkan sesuai dengan lingkar kepala kalian. Nah, jadi apa ya? Tada! Nah, ini sudah jadi mahkota. Nah, coba lihat. Ya, wow, mahkota. Jadi mahkota ya. Nah, adik-adik kalian coba nanti bikin ya. Setelah sekolah minggunya selesai, kalian bikin dari kertas apapun, kalian rangkai menjadi sebuah mahkota dan kalian pakai foto, kirimkan di grup yang ada di sekolah minggu. Nah, mahkota itu simbol apa sih? Ya, biasanya raja itu yang pakai mahkota. Nah, Kak Vera mau berfirman tentang raja yang pertama yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ada yang tahu enggak ya? Siapa raja pertama bagi bangsa Israel? Kak Vera mau cerita ini. Ada seorang laki-laki kaya bernama Kis dan mempunyai anak namanya Saul. Saul ini sudah tinggi, ganteng lagi. Nah, suatu hari beberapa keledai Kis lari dari padang. Lalu Kis menyuruh Saul dan seorang bujang mencarinya. Mereka tidak dapat menemukan keledai-keledai itu. Lalu mereka memutuskan meminta tolong pada seorang hamba Tuhan yang sangat terhormat di kota itu. Kata orang-orang, apa yang dikatakannya pasti terjadi. Nah, nama hamba Tuhan itu adalah Samuel. Sehari sebelumnya, Allah berbicara juga pada Samuel mengenai seorang pemuda yang telah Allah pilih menjadi raja pertama bangsa Israel. Allah berkata kepada Samuel bahwa Allah akan menunjukkan seorang raja itu kepada Samuel. Nah, maka ketika Saul dan bujangnya mendekati Samuel untuk meminta pertolongan Samuel untuk menemukan keledai-keledainya yang hilang, Allah berkata kepada Samuel bahwa Saul adalah orang yang Allah
salah maksud. Allah berkata kepada Samuel, "Inilah orang yang aku sebutkan kepadamu. Dia akan menjadi raja bangsa Israel." Kira-kira Saul tahu enggak ya rencana Allah? Tentu saja Saul tidak tahu rencana Allah, sehingga Saul sangat terkejut saat Samuel mengajak Saul untuk datang ke perjamuan malam makan bersama. Makan malamnya itu makan malam besar loh, dan Saul diberikan tempat yang paling terhormat. Saul juga diberikan hidangan yang terbaik dan dilayani dulu, baru melayani orang-orang yang lain. Nah, setelah makan malam besar itu, lalu Saul dibawa pulang ke rumah Samuel untuk beristirahat. Tapi Samuel belum membuka rahasianya dan hanya meminta Saul untuk beristirahat setelah pembicaraan mereka. Besoknya, Samuel berkata kepada Saul bahwa Allah sudah memilih Saul menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian Samuel meminta Saul berlutut dan menuangkan minyak zaitun di atas kepala Saul. Ini adalah tanda bahwa Allah telah mengurapi Saul menjadi raja. Saul sangat terkejut, rasanya sedang mimpi. Saul merasa dia hanya berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di Israel. Bahkan kaumnya adalah kaum yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. 1 minggu setelah Samuel mengurapi Saul, Samuel memanggil semua suku Israel dan memberitahukan kepada orang Israel sebuah pesan dari Allah. "Aku telah membawa kalian keluar dari Mesir dan menyelamatkan kalian berkali-kali dari musuh. Meskipun aku telah berbuat banyak bagi kalian, kalian masih terus minta seorang raja bagi bangsamu. Karena itu, berdirilah menurut suku kalian." Semua suku Israel berdiri bersamaan. Lalu Allah memilih suku Benyamin. Dan dari suku Benyamin, Allah memilih keluarga Kis. Dan dari keluarga Kis, Allah menunjuk Saul. Tetapi mana ini Saulnya? Ya, ternyata Saul bersembunyi di antara kereta-kereta. Di situ Saul ditemukan karena Allah memberitahukan tempat Saul bersembunyi. Waktu Saul berdiri di tengah orang-orang yang berkumpul, mereka dapat melihat betapa tingginya Saul dan betapa elok rupa Saul. Saul itu ganteng. Semua orang Israel sangat terkejut dengan pilihan Allah dan mulai bersorak dengan mengatakan, "Hidup raja, hidup raja." Tetapi ada beberapa orang Israel yang jahat. Mereka tidak menyukai Saul dan menolak mengikutinya. Mungkin mereka iri karena raja yang baru bukan berasal dari suku mereka. Tetapi Saul tidak mendengarkan orang-orang yang tidak suka sama Saul. Ketika bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel, padahal mereka tahu bahwa mereka sudah punya raja di atas segala raja. Dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi mereka tetap meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, Allah lalu mengirimkan Saul untuk menjadi raja bagi mereka. Allah sudah merencanakan Saul yang akan menjadi raja dan memberitahu kepada Samuel. Saul yang merasa rendah diri karena dia bukan orang yang luar biasa, dari keluarga yang sangat kecil, dari suku yang paling kecil. Tapi ketika Samuel mengurapi Saul dengan minyak zaitun, Saul merasa dia dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan Saul untuk menjadi seorang raja. Ayat emas hari ini dari 1 Samuel 12 ayat 24.
Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, kami meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya kami selalu berani untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Allah kita itu heran dan besar. Allah yang begitu mencintai kita. Makanya, sebelum kita akhiri kebaktian kita nyanyikan lagu Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kami meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami dan Tuhan sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu mempercayainya dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Happy Sunday. God bless you.